Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, saya sudah jelaskan terkait dengan dasar-dasar dari sistem 7 segmen. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana sih penggunaan 7 segmen untuk di Arduino. Sebelumnya, saya tidak akan menggunakan menulis program dari awal karena terlalu panjang. Maka yang akan saya tulis adalah program yang sudah saya tulis, lalu akan saya jelaskan kembali. Dari awal, di sini untuk baris pertama, kita tuliskan dulu nih pin yang digunakan untuk dot atau pin titik G, F, E, D, C, B, A di 7 segmen. Nanti yang akan saya gunakan adalah 7 segmen common katoda. Nah, di sini pin untuk dot adalah 6. Seterusnya sampai ke 13. Jadi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini untuk pin. Selanjutnya di sini ada saya membuat nama. Yang pertama adalah pin. Yang kedua adalah angka. Nanti pergunanya buat apa? Nanti akan digunakan di sistem while loop. Cuman sebelum itu saya akan jelaskan. Nah, selanjutnya ini adalah const byte. Jadi konstanta byte itu digunakan untuk membuat angka. Jadi biar teman-teman gampang. Jadi gak perlu ditulis di void loop, langsung dideklarasiin saja di awal. Kayak gini. Contohnya misalkan yang ini urutannya dari pin A, B, C, D sampai dot point. Jadi dibalik dari posisi pin ini. Nah, di sini untuk membuat sute 0 kan jika misalkan bingung bagaimana bentuk A, B, C, D, F, G dan dot pointnya, bisa ditonton di video sebelumnya. Saya langsung jelaskan. Kalau untuk membuat angka 0, yang harus menyala itu pin A, B, C, D, E, dan F. Sementara untuk G dan dot itu tidak perlu menyala. Seperti itu. Karena ini common katoda, jadi yang menyalanya itu ketika di angka 1. Nah, ini konstanta byte itu seperti ini. Selanjutnya misalkan angka 1 itu berarti yang menyalanya huruf B dan huruf C. Sementara ini huruf A-nya itu mati, huruf D dan seterusnya itu juga mati. Jadi yang nyala hanya huruf B dan huruf C saja. Oke, sampai selanjutnya sampai ke nomor 9. Nah, ini kita tidak menampilkan apapun di sini, sehingga tampilannya juga 0, nggak ada yang menyala. Ini tidak menampilkan apapun. Selanjutnya di point setup. Nah, ada yang berbeda nih di point setup. Yang saya gunakan adalah pakai for. Nah, di sini penjelasannya seperti ini. Untuk pin sama dengan 0, pin yang sama dengan 0, terus dan pin sampai pin kurang dari 8. Untuk pin sama dengan 0 sampai pin kurang sama dengan 8. Di sini pin plus. Maksudnya itu gimana untuk for ini? Jadi for ini dibuat untuk urutan pin yang akan dideklarasikan ini. Nah, jumlah pinnya itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jumlah pinnya itu adalah 8. Di sini itu jumlah pinnya 8, sama kayak jumlah pinnya ini. Ini itu tujuannya buat memanggil yang ini. Makanya di dalam isi for ditulisnya seperti ini. Pin mode 7 segment pin, kan pinnya itu tadi 8. Jadi urutan dari 0, pin 0 sampai pin 8. Nah, yang ini nih maksudnya. Yang ini dideklarasikan sebagai output. Seperti itu untuk void setup. Selanjutnya bagaimana untuk void loop. Nah, yang pertama dideklarasiin dulu pin sama seperti void setup. Untuk
pin ke 0 dan sampai ke pin ke 7. Nah, gitu. Saya menggunakan data boolean. Bit pakainya itu digunakan data boolean. Data boolean itu 0 dan 1. Jadi low sama high saja. Bit read hasil pembacaan, display angka itu yang ini. Nomor 5. Nah, ini. Di pinnya itu yang maksudnya ini. Jadi urutan pin yang ini 0 sampai 7 disusun berdasarkan pin angka 5. Jadi ini urutan pinnya itu A B C D F G. Dot pointnya, maka kan belum ditulis nih di segmen pinnya. Nah, kemudian ditulis di sini digital write segmen pin itu yang ini segmen pin di sini jumlah pinnya itu urutan pinnya yang tadi, urutan pin yang ini seperti yang di void setup sama diurutkan. Jadi dari pin 6, 7 sampai 13 dipasangnya bit pakai. Jadi kalau misalkan ditulis untuk bit 6 itu misalkan sama dengan bit 6-nya itu untuk angka 5 adalah 0. Bit 7 misalkan di sini ditulisnya itu di angka 5 itu 1. Sampai seterusnya 6 sama dengan 0. Terus 7 sama dengan 1, 8 sama dengan 1, 9 sama dengan 0, 10 sama dengan 1, 11 sama dengan 1, 12 sama dengan 0, dan 13 sama dengan 1. Jadi urutan pinnya itu karena di sini panggilnya angka 5, jadi nyesuaiin sama urutan yang di sini. Seperti itu. Kemudian dikasih delay. Baik dikasih delay maupun tidak, ini tidak masalah karena tidak berpengaruh terhadap yang lainnya. Seperti itu. Oke, kita verify dan compiling. Kemudian si data ini seperti biasa kita cari file.hex-nya. File.hex. File.hex-nya itu tersimpan di sini. Di user biasa 297.845. Di 297.845. Kemudian kita masukkan filenya ke rangkaian Arduino. Rangkaian Arduino-nya sederhana. Sebenarnya di sini kan kumpulan pin. Jadi alangkah lebih baik apabila di sini itu ditambahkan dengan resistor. Seperti biasanya kayak rangkaian output LED kemarin. Nah, di sini dipasang resistor. Tapi kalau misalkan tidak pun nggak apa-apa. Cuman lebih aman dipasang resistor. Terus kita coba upload 297.845 sama segmen .hex. Oke. Nah, di sini karena ini menggunakan common katoda, jadi yang di commonnya itu adalah groundnya. Groundnya kita coba nyalakan. Karena tadi angka 5 berarti harus bentuk angka 5. Angka 5. Nah, terus lantai bagaimana nih kalau misalkan kita mau buatnya counter up. Yang pertama, kita tambahkan for ini. Maksudnya for itu bergunanya untuk mengurutkan pemanggilan. Misalkan for integer pin, jangan pin berarti angka sama dengan 0, pin lagi angka kurang dari sama dengan 9, maka angka akan terus bertambah. Bertambahnya itu adalah 1. Jadi di sini kita tambahkan dulu. Konten dalam for pertama adalah di sini ke sini. Konten dalam for pertama. Mohon maaf, ini kebalik. Konten dalam for pertama
adalah dari sini ke sini. Ketika kita menggunakan for, maka yang akan dieksekusi lebih awal akan menghabiskan for ini, baru ke for selanjutnya. Nah, di sini di display angkanya kita panggil angka. Jadinya maksudnya gimana? Si angka ini ketika awal dijalankan, maka si angka langsung 0. Lalu ditulis dulu di pinnya itu angka 0, di delay selama 1 detik. Kemudian for-nya ini berjalan bertambah 1. Ketika bertambah 1, berarti otomatis si angka sudah berubah jadi 1. Langsung menjalankan for ini. Jadi si satunya itu ditulis di pin dipakainya ini. Terus di delay lagi. Seperti itu terus secara terus menerus seperti itu. Jadi for yang ini digunakan untuk mengeksekusi for yang di atasnya. Seperti itu. Kita coba di rangkaian. Mohon maaf ada kesalahan sepertinya. Oh, ini kelewat. Kita coba di rangkaian. Di sini ada error before ini. Oh, ini kelebihan di sini ternyata. Terus dan compiling, kita coba pada rangkaian simulasi yang tadi. Selama 1 detik akan terus berubah. 4, 5, terus berubah bertambah sampai 9. Kembali lagi ke 0. Karena ini kan sistemnya void loop, jadi berulang terus seperti itu. Oke, lantas bagaimana nih kalau misalkan kita mau bikin counter up tapi menggunakan 2 buah separate segment. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita untuk menggunakan 2 buah kendali separate segment. Jadi kita harus menggunakan kendali. Jadi kendali itu untuk mengendalikan segmen mana yang harus nyala, segmen mana yang harus mati ketika pemanggilan data. Misalkan integer untuk kendali 1 adalah pin 3. Selanjutnya untuk kendali 2 adalah pin 2 misalkan. Selanjutnya di sini kita tulis dulu for dalam kurung integer digit 1. Untuk digit 1 integer digit 1 sama dengan 0, disamakan kayak yang di bawah ya. 0 digit 1 lebih dari sama dengan 9. Digit 1 plus. Konten di dalamnya adalah ini. Konten dari digit 1 adalah ini segini. Biar gampang, si angka ini kita ubah namanya menjadi digit 2. Digit 2. Digit 2. Terus di sini juga digit 2 berarti. Digit. Oh, gak usah, ini kosongkan dulu. Kita buat programnya dulu. Gini, perubahan pinnya ini, perhitungan 0 sampai 8-nya dulu. Ini untuk for didahulukan yang paling dalam. Jadi berubah dulu dari 0 sampai 8. Lanjut ke atas. Di sini untuk bit pertama kan 0 sampai 9. Setelah mau ke 10, yang ini dari 0 bertambah 1. Yang ini dari 0 bertambah 1.
dan yang ini dari 9 kembali ke 0. Jadi lanjut lagi gitu. Ketika misalkan ini 9 lagi, ini asalnya 1, jadi pindah lagi ke 2 jadi 20. Seperti itu kontennya. Jadi saling bertambah-tambah terus. Tapi syaratnya ini harus terpenuhi dulu sampai 9. Baru yang ini bisa naik ke atas, baru bertambah 1 gitu. Seperti itu. Namun pemanggilannya di sini di bawah yang akan kita panggil dulu itu adalah digit 1. Jadi berurutan digit 1 keluar baru digit kedua keluar. Misalkan di boolean sini kita keluarinnya itu data 1. Jadi biar enak pemanggilan untuk digit 1. Data 1 yang dipanggilnya itu adalah digit 1. Berarti digital write itu di pin adalah digit 1. Nah, ini digit 1 kan bingung. Sekarang kita punya kendali. Kendali ini buat menyalakan dan mematikan second segmen itu. Jadi karena kita menggunakan common katoda, segmen akan mati, akan menyala ketika kondisinya itu low, sementara mati ketika kondisinya itu high. Jadi ditulisnya digital write untuk K2 itu karena digit kedua ya. Untuk K2 sama dengan penulisannya seperti ini, K2 koma high, dalam artian K2 nya mati. Terus digital write K3 nya yang menyala. Jadi untuk memasukkan digit ini tuh sebenarnya akan masuk ke dua-duanya. Mohon maaf ini bukan K3 tapi K1. Di sini. Sebenarnya kan ini cuman penulisan angka saja. Dan dua-duanya pun kedua second segmen itu masuk. Cuman yang diaturnya itu mana second segmen yang menyala dan second segmen yang mati. Di sini ditulis bahwa yang menyalanya itu adalah yang K1, sehingga yang menampilkan angka 0 di digit 1 itu adalah K1, sementara K2 nya mati. Lantas bagaimana kita menampilkan? Ini delaynya jangan kelamaan karena nanti akan perubahannya lama. Kita pakai aja 100. Karena ini hanya menampilkan angka 0 terus di delay 100. Angka 0 di digit pertama terus 100. Terus bagaimana kita kalau mau menampilkan digit keduanya? Nah, kita tulis lagi di bawah delay. Cuman yang kita keluarkan adalah data 2. Jadi data 2. Di sini udah pin bener. Ininya digit 2. Oh iya, ini ada kesalahan, belum ditulis digit 1. Digit 1, digit 2. Sehingga tapi di sininya yang low-nya itu yang K2, dalam artian yang menyala itu K2. Di sini berarti mati. Oke, misalkan kita akan menampilkan angka yang pertama, 0 dan 1. 0 dan 1 yang pertama. Untuk di sini akan menampilkan angka 0. Harusnya dua-duanya menampilkan angka 0. Hanya saja saat di sini K2-nya itu dimatikan. Jadi yang di keluarnya itu di K1 saja, terus di delay. Terus di sini menampilkan angka 1 misalkan. Tapi harusnya emang dua-duanya yang tampil. Tapi karena di sini K2-nya saja yang low, jadi istilahnya apa ya? Yang low itu yang nyala saja. Jadi yang digit 2 yang nyala. Jadi 0 mati, 0 nyala, terus 1 nyala, 0 terus 1. Jadi berurutan. Jadi gak bisa bareng nyalanya. Hanya 1-1 seperti itu. 01 terus 02, 03 kayak gitu. Jadi
tidak bisa berbarengan keluarnya gitu. Seperti itu. Kita coba compile apakah ada error. Oke, tidak ada error. Sekarang kita coba buat rangkaiannya. Di sini tadi kita menggunakan cuma satu command katoda. Kita buat menjadi 2 command katoda dengan pin untuk nampilin segmennya itu sama. Jadi digabungin aja gak apa-apa. Misalkan ini ke pin ini, terus sampai bawah seperti ini. Oh, ini sepertinya ada yang kelewat. Yang dimaksud tadi yang kendali itu yang ini, yang pin ini. Ini disambungkan untuk low dan high-nya itu ke pin yang pertama, digit pertama ke pin 3, digit kedua ke pin 2. Nah, seperti ini. Kita coba rangkaian tadi. Oke, pada di rangkaian sini tidak menyala. Kita coba analisis apakah ada program yang salah. Di point setup, oke, di sini kita lupa belum menuliskan K1-nya itu sebagai output. Jadi kalau misalkan tidak dideklarasikan terlebih dahulu, maka akan menyebabkan seperti ini. Jadi tidak bisa menyala. Kita tuliskan K1 dan K2 itu sebagai output. Jadi kita deklarasikan terlebih dahulu. K2 sebagai output. Kita coba di point loop. Oh, ini di sini bukan digit 1 melainkan data 1, karena data digitnya itu sudah dimasukkan di data 1, bit rate-nya itu. Selanjutnya di data 2 berarti tadi udah benar. Nah, di sini oh iya, ini digit bukan digit 1 melainkan digit 2. Selanjutnya datanya di sini data 2. Kita coba verifikasi. Oke, dan compiling, kita langsung coba ke rangkaian Proteusnya. Kita coba apakah berjalan. Oke, berjalan. Jadi sistemnya seperti itu, jadi berurutan. Tidak akan muncul keluar secara bersamaan. Jadi munculnya itu satu-satu. Ini pin 1 muncul, terus pin 2. Jadi gini, digit 1, digit 2, digit 3, digit 1, digit 2, terus berulangan. Cuman yang ini bertambah lebih dulu sampai 9, baru yang digit pertama naik seperti yang diharapkan, seperti itu. Kayak pembelajaran hari ini cukup sekian. Nanti kita ngobrol-ngobrol bareng lagi tentang materi-materi selanjutnya. Atas segala kekurangan dari materi ini mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.